anomali yang bisa jadi opportunity gitu. Gua tuh sebenarnya ngelihat juga bahwa dengan valuasi yang rendah ini sebenarnya limited downside gitu buat Indofood. Kalaupun toh valuasinya itu nggak naik, Indofood itu masih menawarkan dividen yang lumayan. Halo semua, baru-baru ini Stockbit merilis report tentang saham Indofood atau INDF yang dinilai cukup menarik untuk dipantau. Dengan valuasi terendah sepanjang masa alias all time low, sementara laba bersihnya capai level tertinggi sepanjang masa, saham INDF ini dinilai punya risiko downside yang sangat kecil. Terus, apa sih hal yang bikin INDF ini menarik? Dan kenapa bisa sampai saat ini harga saham INDF masih stagnan meski kinerja terus meningkat? Bersama gue Mawan, di episode kali ini gue udah bersama dengan lead investment Stockbit yang punya spesialisasi nge-cover saham-saham di sektor teknologi dan konsumer. Kita sambut Pak Edi Chandren. Halo Ed. Jadi kan kita bakal ngobrol-ngobrol nih soal report lu di INDF nih. Iya. Jadi di report lu INDF kan lu udah mention kalau saham saudaranya yaitu ICBP, Indofood CBP itu udah naik nih dari awal November tahun lalu ya. Cuman INDF sampai saat ini masih stagnan-stagnan aja nih meskipun kayaknya resultnya bagus banget nih. Kalau dari report tuh bisa dijelasin dikit nggak kenapa? Mungkin alasannya atau mungkin tesis lu apa buat INDF ini? Oke. Memang ini cukup menarik ya. Karena kalau kita lihat tuh sebenarnya secara fundamental kinerja maupun pergerakan harga saham sebenarnya keduanya itu bisa dibilang itu korelasinya positif. Jadi pergerakannya tuh kurang lebih mirip. Oke. Nah baru dari yang tadi lo sebutin bahwa sejak awal November si ICBP itu udah mulai recover. Naiknya kalau nggak salah sekitar 15% gitu, tapi INDF-nya itu masih flat nih gitu. Jadi of course ada beberapa possible reasons ya kenapa menurut gue itu terjadi. Tetapi yang pengen gue tekankan di sini adalah menurut gue ini tuh suatu anomali yang bisa jadi opportunity gitu. Oke. Karena eventually gue ngerasa balik lagi dengan kinerjanya yang emang INDF sendiri ditopang sama ICBP dan kalau kita lihat secara historis juga pergerakan harga sahamnya itu emang korelasinya sangat positif. Pada akhirnya kita ngerasa bahwa saham Indofood bakal menyusul sih kenaikan dari ICBP itu sendiri gitu. Oke, kalau lihat dari judul report lu kan sebenarnya INDF kan too cheap to ignore nih sebenarnya gitu. Kalau gue lihat juga sebenarnya gue mulai investasi saham tuh sebenarnya dari sekitar pertengahan 2012 lah gitu. Ya. Kalau gue lihat sebenarnya dari 2013 sampai 2024 ini sebenarnya saham INDF tuh harganya segitu-segitu aja gitu loh, kayak 6.000, 7.000-an lah gitu kan. Betul. Padahal di saat yang sama kalau lihat revenue sama lihat net income juga, revenue mungkin udah lebih dari double dari 2013. Di 2023 ini net income juga kalau nggak salah kurang lebih ya hampir double lah, mungkin dari sekitaran 4T sekarang sekitaran 9T-an ya gitu ya. Iya. Jadi mungkin lu bisa jelasin gak sih kayak dari sisi lu lihatnya too cheap to ignore tuh dari sisi apanya sih valuasi INDF ini? Oke, mungkin gue akan ngejawab dari dua aspek dulu ya. Kalau mengenai too cheap to ignore itu gue simply ngelihat dari sisi valuasi, baik dari price to earnings ratio dan juga dari price to book gitu ya. Nah kedua matriks ini tuh kalau lu lihat secara historis tuh dua-duanya di level all time low gitu kan. Nah mengenai kenapa investasi di saham INDF itu kalau lo tarik 10 tahun ke belakang tuh kayak lo bilang gak kemana-mana gitu kan. Karena balik lagi walaupun bisa dibilang ini adalah emiten consumer, cuma kalau lo ngelihat kinerjanya itu sangat terpengaruh oleh fluktuasi harga bahan baku. Oke, jadi walaupun secara revenue itu continue to grow, naik terus lah seiring dengan peningkatan konsumsi per kapita gitu kan. Tetapi ya memang karena input cost-nya itu adalah harga bahan baku, sehingga ya marginnya sangat fluktuatif gitu. Tergantung dari pergerakan harga bahan baku. Makanya bisa dibilang kinerja laba bersihnya itu belum tentu bergerak seiring dengan peningkatan pendapatan gitu. Jadi ya kadang naik, kadang turun, lebih bergantung sama margin sih at the end of the day gitu.
mungkin kalau bahas si INDF sama ICBP sendiri kan kalau nggak salah ICBP itu 80% ownership-nya di INDF gitu kan. Padahal kalau lihat sendiri market cap yang ICBP mungkin sekarang sekitar 130-an T gitu. Kalau 80% kan mungkin sekitar ya 100-an T. Padahal kalau lihat dari market cap INDF kan cuman 60-an kalau nggak salah ya. Jadi sebenarnya kan kalau lu beli INDF lu udah dapet ICBP gratis, terus ditambah ada di INDF juga ada Bogasari ya, ada CPO-nya juga betul. SMP. Mungkin gak sih faktor dari SMP-nya juga salah satu yang ngedrag sahamnya INDF, karena mungkin kan ya SMP kan CPO ya, mungkin CPO kan kalau di investor luar nggak terlalu dinilai sebagai yang ESG friendly lah. Kalau dari view lu gimana? Oke. Emang bener di Indofood itu selain ICBP dia ada Bogasari, kemudian ada agribisnis, termasuk salah satunya itu SMP. Sebenarnya SMP di bawahnya itu ada LSIP, dan parent dari agribisnis sendiri itu Indofood Agri yang listed di Singapura gitu kan. Nah tapi secara keseluruhan sebenarnya agribisnis ini cuma berkontribusi sekitar 8% dari keseluruhan laba usahanya si INDF gitu. Kalau kita lihat across the years itu sebenarnya kontribusi dari ICBP itu sebenarnya semakin meningkat gitu buat Indofood. Kalau gua nggak salah ingat itu sekitar 2017-2018 itu masih di bawah 75% kontribusi dari ICBP terhadap INDF. Tapi angka terakhir itu udah sekitar 78%. Dan mungkin di 2024 itu gue expect mungkin udah sampai 80% kayak yang lu bilang tadi. Jadi artinya apa? Artinya ya emang benar bahwa Indofood itu punya segmen agribisnis yang dinilai investor itu secara ESG nggak terlalu menarik gitu ya. Tapi perlu kita tekankan bahwa kontribusi ini makin lama makin kecil karena ICBP itu semakin dominan ngedrive kinerja Indofood. Kemudian kedua, sebenarnya kalau kita ngomongin sentimen negatif dari ESG ini kan bukan barang baru gitu kan. Sebenarnya transisi menuju investor yang lebih semakin menjauhi dari sektor-sektor yang dianggap nggak sustainable itu kan sebenarnya udah terjadi dari 2019 mungkin gitu ya. Jadi sebenarnya kalau orang nge-mention ini adalah sentimen negatif buat Indofood, menurut gua valid tapi no longer relevant gitu, karena sebenarnya ini udah dari 5 tahun yang lalu gitu. Jadi itu menurut gua nggak menjelaskan kenapa belakangan ini itu diskon di antara keduanya itu semakin melebar gitu. Jadi malah menurut gua ini balik lagi sih it's a mismatch yang bisa jadi opportunity gitu buat investor. Oke, berarti lebih opportunity di antara karena balik lagi karena ICBP sebenarnya kontribusinya lumayan gede ke INDF, cuman ada mismatch antara harga sahamnya. Sebenarnya ini opportunity yang menarik ya buat ya kalau mau dilihat masuk ke saham INDF gitu ya di saat-saat kayak gini. Iya, karena gua ngerasanya bahwa pada akhirnya dengan kinerja dari ICBP yang semakin dominan itu secara teoritis sebenarnya kan INDF itu semakin menjadi proxy gitu. Dari ICBP gitu kan. Jadi seharusnya gap valuasi di antara keduanya tuh sebenarnya bukannya melebar, secara teoritis harusnya ya menipis gitu kan, atau mungkin stay flat lah gitu kan, nggak melebar gitu. Jadi pelebaran gap valuasi di antara keduanya ini belakangan ini menurut gua cuma sementara sih gitu. Kalau dari yang reason yang lu mention tadi soal valuasi gap antara ICBP dan INDF, ada nggak sih other factors yang lu lihat menarik nih, alasan lain mungkin yang lu lihat buat INDF ini menarik buat dikoleksi gitu sama investor? Selain dari valuasi baik secara relatif maupun absolut ya, yang tadi kita bilang udah sangat menarik gitu buat Indofood. Nah, gua tuh sebenarnya ngelihat juga bahwa dengan valuasi yang rendah ini sebenarnya limited downside gitu buat Indofood, karena dengan valuasi kayak gini tuh untuk turun lebih lanjut tuh udah susah menurut gua. Margin of safety-nya udah oke lah ya kalau kata value investor gitu. Iya betul. Kedua, kalaupun toh valuasinya itu nggak naik, Indofood itu masih menawarkan dividen yang lumayan. Berdasarkan estimasi gua tuh dengan angka yang konservatif tuh mungkin bisa ngasih sekitar 5% dividen yield gitu kan. Dengan asumsi yang sedikit lebih bullish, kalau payout ratio-nya gua
pakai 5% lebih tinggi daripada base case assumption, itu bisa ngasih dividen yield sekitar 6% gitu. Jadi jelek-jeleknya kalau harga sahamnya nggak kemana-mana pun investor masih dapat 5-6% dividen gitu dari Indofood kayak gitu. Dan sebenarnya in general juga laba bersih Indofood juga lebih trennya masih oke lah ya, naik gitu. Kalau compare ada beberapa consumer names lainnya yang mungkin emang lagi melemah gitu kan laba bersihnya gitu. Iya betul-betul. Balik lagi sih karena emang dia sekarang hampir 80% di drive sama ICBP. Nah, dan ICBP-nya sendiri kayaknya prospeknya juga masih cukup solid. Menurut gua juga Indofood juga bakal masih tetap oke gitu kinerjanya buat 2024. Di report lu juga kan lu mention kalau NDF di tahun lalu itu kehilangan investor asuransi lokal ya, sama mungkin reksadana yang asing gitu. Ada view nggak sih lebih lanjut kalau hal ini tuh lebih ada memberikan dampak yang negatif atau mungkin ini memberikan opportunity juga gitu buat orang mulai masuk ke NDF? Nah ini menarik nih. Menurut gue ini juga sebenarnya flow ini merupakan salah satu alasan kenapa belakangan ini diskonnya valuasi gapnya melebar gitu antara keduanya gitu. Karena gue ngelihatnya bahwa walaupun kinerjanya baik-baik aja Indofood ini, menurut penilaian gue itu dengan fluktuasi atau volatilitas di market pada tahun lalu itu kayaknya di mata para investor itu mereka cenderung lebih selektif gitu. Akhirnya mereka cuma cenderung megang beberapa nama yang dianggap defensif, consumer. Akhirnya ya daripada lo pegang dua yang sama-sama Indofood juga, ya mungkin investor ngelihatnya ya udah gue pegang ICBP-nya aja. Akhirnya mereka keluar dari Indofood gitu kan. Akhirnya dari pergerakan flow-nya itu kelihatan bahwa pada tahun lalu tuh institusi banyak yang keluar dari Indofood gitu. Tapi gue ngelihatnya seiring dengan appetite kepada market yang lebih baik tahun ini dibanding tahun lalu itu kayaknya flow itu bisa kembali lagi gitu ke Indofood. Dan kelihatannya juga beberapa bulan terakhir sih udah mulai ya. Kalau gue lihat dari kepemilikan ownership itu di section institusi foreign fund itu udah mulai masuk gitu, mulai masuk lagi ke Indofood. Ya harapannya ini kalau misalkan diikuti sama investor-investor lain itu ya harusnya Indofood bisa mulai recover lah gitu harga sahamnya. Mungkin kalau lihat sampai sekarang INDF ada nggak sih mungkin waktu-waktu yang mungkin investor bisa lihat kapan sih waktunya masuk ke saham INDF? Mungkin dari faktor seasonality atau mungkin dari earning season. Kalau dari view lu gimana? Obviously kalau secara timing itu susah dipredik gitu ya. Tapi gua ngerasa bahwa di saat ini tuh balik lagi gue bilang bahwa dengan valuasi gap yang sebesar ini, tidak pernah sebesar ini sebelumnya di level 60% diskon itu, kemudian secara absolut juga PE/PB-nya sangat murah. Menurut gua kalau masuk sekarang itu of course kita nggak tahu kapan naiknya, tapi gua ngerasa kalau di combine dengan yang kita bahas tadi bahwa appetite dari investor itu mungkin ke emerging market udah mulai meningkat lagi karena kondisi market yang lebih baik di tahun ini. Harapannya sih tidak dalam waktu lama harga sahamnya bisa mulai recover sih gitu. Mungkin kalau dilihat juga sebenarnya ICBP kan nggak liquid banget ya gitu. Jadi mungkin ya kalau proxy lain kalau emang ICBP-nya udah susah buat di-collect mungkin bakal ada inflow ke NDF juga mungkin faktor kayak gitu. Iya bisa aja, it's possible gitu. Mungkin kalau dari tadi kita bahas nih soal kenapa sih NDF ini menarik to cheap to ignore dan lain sebagainya. Mungkin kalau ngebahas kayak risknya di sini apa aja sih buat INDF ini? Kalau gue lihat kan salah satunya mungkin kalau lu lihat dari sisi debt equity ratio juga INDF kan sebenarnya lumayan tinggi ya. Mungkin kalau dari lu ada risk lain yang mungkin harus diperhatiin buat investor yang mau invest di saham INDF. Mengenai debt to equity ratio itu memang sebenarnya itu juga karena debt-nya itu kebanyakan juga ada di sisinya ICBP gitu kan. Jadi karena terkonsolidasi di Indofood, jadi sebenarnya itu nggak murni bisa dibilang di luar ICBP Indofood itu banyak utang juga. Jadi memang karena terkonsolidasi aja gitu. Risk mengenai buat Indofood sendiri, gue ngerasa memang balik lagi apa yang dari tadi kita obrolin itu bahwa
ada kemungkinan tetap aja bahwa valuasi gap di antara keduanya tuh tetap di level yang sekarang gitu. Artinya ya mismatch atau anomali ini bisa bertahan dalam waktu yang lebih lama. Artinya kan investor ya ketika beli dan investasi di Indofood ya harga sahamnya nggak kemana-mana gitu kan, karena valuasi gapnya tetap stay high gitu kan. Tapi tetap aja menurut gue bahwa itu tetap memberikan risk reward yang menarik, karena ya oke, harga sahamnya nggak kemana-mana tapi lo dapat 5-6% dividen dengan kemungkinan eventually harga sahamnya itu bakal recover dan valuasi gap di antara keduanya itu bisa mengecil kembali gitu kan. Kemudian resiko kedua lebih ke fundamental gitu ya. Kayak yang kita bahas juga tadi bahwa kinerja ICBP dan pada akhirnya Indofood itu kan bergantung sama volatilitas harga bahan baku, yang mana ini sesuatu yang sangat nggak bisa kita predik kan. Kalau tiba-tiba nanti ada war lagi atau ada konflik geopolitik lagi, ini bisa tiba-tiba aja naik lagi gitu harga bahan bakunya. Sama yang ketiga lebih dari sisi nilai tukar gitu. Sebagai emiten yang banyak impor bahan baku plus mereka juga punya utang dalam USD, tentunya kalau misalkan nilai tukar kita tiba-tiba mengalami depresiasi signifikan juga bakal kena rugi kurs bersih gitu. Jadi ya itu sih yang gue lihat resiko buat Indofood ya. Kalau ngomongin tadi harga komoditas itu lebih ke harga untuk CPO dan wheat ya, terigu ya, gandum ya. Iya, kalau paling utamanya itu wheat, kemudian CPO sih. Oke, mungkin terakhir nih, INDF kan mungkin masuknya ke sektor consumer ya, bener nggak sih? Mungkin kalau dari lu sebagai lead investment stockbit analis yang covers consumer, ada nggak sih kayak cara buat ngelihat gimana sih buat analisa saham-saham consumer yang bisa lu share di podcast kita hari ini? Oke, mungkin ini a bit oversimplifying, tapi secara umum emiten consumer itu bergantung kepada 3 hal menurut gua. Yang pertama obviously itu adalah daya beli masyarakat secara umum, karena itu akan mempengaruhi penjualan mereka kayak gimana. Kedua itu yang tadi kita udah bahas adalah harga bahan baku, karena nggak bisa dipungkiri Indonesia ini produksi bahan baku aja dalam negeri itu belum terlalu bagus gitu ya. Jadi mayoritas emiten consumer itu masih mengimpor bahan baku mereka, yang mana kalau mengimpor bahan baku berarti sangat bergantung sama pergerakan komoditas di global gitu, secara global gitu ya. Yang ketiga adalah lebih dari sisi gimana sih mereka mengeluarkan inovasi produk baru. Karena semakin intens competition di sektor consumer, artinya mereka mesti rajin berinovasi supaya bisa mengambil market share gitu kan. Terutama dengan kondisi daya beli yang belum terlalu kuat, artinya untuk mendapatkan growth lo butuh ngambil pangsa pasar yang udah ada dari yang lain gitu kan. Artinya sangat bergantung juga sama inovasi produk ya, dan marketing tentunya. Itu sih 3 faktor yang menurut gua penting untuk dilihat. Oke nih Ed, thank you ya buat sharing-sharing kita hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Dan buat teman-teman yang mau baca report unboxing saham INDF selengkapnya atau report-report kita yang lainnya, silahkan klik aja link di description. Selain itu, kalau kalian kepengen saham atau sektor favorit kalian kita kupas tuntas kayak gini, atau dibuatin reportnya, silahkan tulis ide saham kalian di kolom komentar ya. Sekali lagi perlu diingat kalau segmen ini bertujuan untuk diskusi dan edukasi. Kami sharing research berdasarkan data dan berita dan tidak memberikan target harga. Kalau kalian mau dapat ide-ide saham lainnya, silahkan buka report unboxing saham Stockbit yang bisa diakses melalui aplikasi Stockbit atau link di description. See you di analysis hour selanjutnya. Bye-bye.